Kita berdoa. Syukur kami padamu ya Allah, karena kebangkitan Kristus telah menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Engkau telah memberikan terang-Mu dan kehidupan baru bagi dunia melalui kebangkitan Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mampukan kami semua untuk tetap bercahaya dan memberikan terang bagi sekeliling kami. Mampukan kami untuk terus memiliki semangat rekonsiliasi dan mengedepankan persatuan. Dalam Kristus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Amin. Kristus telah memberikan cahaya dalam kebangkitannya. Ia telah menang atas maut. Terang Kristus. Haleluya. Yuk. Nanti sekarang. Terang Kristus. Haleluya. 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 Terang Kristus. Terang Kristus. Haleluya. 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 Soraklah. Haleluya. Terang Kristus. Haleluya. Sorga Haleluya. Haleluya. Terang Kristus. Haleluya. 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 Terang Kristus. 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 Haleluya.
bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Harapanku teguh, kelakku bangkit pula. Di waktu menderu, seruan Sang Allah. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Sang maut menyerah, tak lagi berkuasa, dan ku bahagia selamat karena Paskah. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Kita berdoa. Terangilah pula dan pimpinlah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, ya Allah, agar kami boleh merenungkan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab, mendasari kehidupan yang telah Engkau terangi, untuk memancarkan cahaya kebangkitan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan 6. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan 6. Kami akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Bangsa yang luput dari pedang akan mendapat kemurahan hati di padang gurun. Israel berjalan di sana mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, dan engkau akan dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana.
dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan menanami kembali kebun-kebun anggur di gunung-gunung Samaria. Para penanam akan menanaminya dan menikmati hasilnya. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga berseru di gunung Efraim, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bermazmur dari Mazmur 118. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan kepada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenar-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku
bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati,
Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada para murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apakah saudara-saudara juga merasakan sebuah kesukacitaan? Dan pernahkah dalam sukacita saudara-saudara juga memiliki perasaan takut? Sama seperti yang dialami oleh para murid. Terutama para perempuan itu. Yang menarik ibu bapak dan saudara, apa yang dikemukakan oleh malaikat itu yang membuat para penjaga seperti mati. Artinya sungguh membuat tak berdaya. Malaikat menyampaikan untuk mereka segera pergi dan menyampaikan kepada para muridnya. Dan suruh ke Galilea. Yang membedakan dengan apa yang dikatakan Yesus, saudara-saudara. Ketika Yesus menjumpai, yang pertama mereka mendapatkan salam damai sejahtera. Salam bagimu. Ini sama dengan damai sejahtera bagi kamu. Hal senada disaksikan oleh Yohanes kalau kita memperhatikan di dalam kitab Injil Yohanes dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-20 hingga 22. Namun ketika Yesus menyampaikan, yang membedakan adalah jangan takut, pergi, tetap sama. Dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Malaikat itu menyampaikan seperti sapaan Yesus sebelumnya. Murid-muridnya. Tetapi Yesus menyampaikan saudara-saudaraku. Kini dengan kebangkitannya justru hendak menghadirkan sebuah status baru bagi para murid. Saudara. Artinya rengkuhan seperti keluarga sendiri. Kalau di dalam kitab Injil Yohanes ditekankan di sana, ketika Maria akan menyentuh Yesus, aku belum pergi kepada Bapakku. Beritakanlah kepada saudara-saudaraku. Nats itu selengkapnya hendak menyatakan bahwa mereka dengan status sebagai saudara, maka para murid atau orang yang percaya di dalam Yesus Kristus berstatus sebagai anak-anak Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita coba memperhatikan. Saya pikir tidak begitu susah bagi kita untuk memahami salam bagimu.
Sebuah sapaan damai sejahtera agar dengannya juga merasakan damai sejahtera itu. Yesus tahu, malaikat pun tahu bagaimana mereka dalam ketakutan. Damai sejahtera itu disampaikan. Dan penekanan lebih jauh lagi, jangan takut. Kehadirannya yang memeluk Yesus, kehadirannya yang kemudian menyembah Yesus, jelas. Mereka sadar bahwa itu adalah gurunya, bahwa itu adalah Tuhannya. Maka tidak ada alasan untuk hadir di dalam ketakutan. Jangan takut. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita ketika orang mengalami perasaan takut, maka sebenarnya akan ada gangguan secara psikis, dan ketika menyampaikan atau mengungkapkan, mengekspresikan sesuatu bukan hanya nampak tetapi juga kadang-kadang grogi, yang bisa membuat apa yang mestinya disampaikan dengan jelas menjadi tidak jelas. Yang mestinya bisa menjadi kabar baik bukan lagi kabar baik. Yang mestinya perintah itu kemudian bisa dilakukan dengan benar, bisa menjadi tidak benar. Maka ada hal yang penting ketika Yesus menyampaikan jangan takut. Baru kemudian menekankan kembali ada perintah pergi. Katakanlah kepada saudara-saudaraku. Seperti tadi, pergi berarti ada perintah untuk mereka melakukan. Dan tentu punya maksud. Yesus menampakkan di situ, tetapi ada perintah untuk pergi. Saudara mungkin akan bertanya, pergi kemana, untuk apa? Dalam ungkapan berikutnya setelah Yesus mengatakan, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Berarti ada perintah untuk pergi ke Galilea. Saudara-saudara, pernahkah kita memikirkan kenapa mereka melihat Yesus di Yerusalem, di kubur Yusuf Arimatia? Kok Yesus menyuruh untuk pergi ke Galilea? Dan bahkan ketika di sana akan melihat aku. Murid-murid yang lain barulah akan melihatnya. Tidak usah ke Yerusalem. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita memiliki gambaran tentang situasi dan keadaan di Galilea? Yang pertama, Galilea jauh dari Yerusalem, tempat bait Allah. Artinya daerah itu punya kondisi, punya suasana, orang sering memahami jauh lebih kurang suci, jauh lebih kurang baik dibandingkan dengan Yerusalem, bait Allah. Yang kedua, di Galilea kehidupan sosialnya kurang tertata. Tingkat kepadatannya lebih tinggi, kekumuhannya sangat terasa. Hal itu terjadi oleh karena di Galilea banyak bangsa-bangsa lain yang mereka tinggal di situ. Hampir sama dengan kondisi di Nazaret.
kota-kota atau tempat itu terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Jadi, saudara, kita bisa mendapatkan gambaran kenapa Yesus menyuruh untuk pergi ke Galilea, bukan cepatlah suruh datang ke sini, ke Yerusalem, maka mereka akan melihat aku. Tidak, tapi ke Galilea, tempat yang seperti tadi. Kurang baik, banyak orang asing, kehadiran mereka di Galilea ketika melihat Yesus, maka sama seperti perempuan-perempuan itu, mereka melihat Yesus yang bangkit. Mereka menemukan cahaya terang kebangkitan Kristus. Mereka menemukan Yesus yang bangkit, artinya mereka menemukan kabar baik. Pergi, artinya mereka juga didorong. Mereka juga perlu menyatakan kabar baik itu di tengah-tengah kehidupan yang tidak baik. Di tengah-tengah kehidupan yang kumuh, di tengah-tengah kehidupan yang banyak orang melakukan kejahatan, ketidakbaikan, di tengah-tengah kehidupan yang diwarnai dengan orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat. Orang Yahudi sering mengistilahkan dengan bahasa goyim, bangsa-bangsa lain. Di sanalah kabar baik itu perlu disampaikan kepada mereka. Maka Yesus memerintahkan pergi ke Galilea. Ibu bapak dan saudara-saudara, itu yang mengajarkan Petrus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, sehingga ia menyampaikan setiap orang dari bangsa manapun, termasuk bangsa Indonesia, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Dayak, dan bangsa yang lain di negeri ini, yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel, firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi saudara-saudara, kalau kita sebagai orang Kristen kemudian mengklaim Yesus itu milik kita, orang lain tidak boleh memiliki, itu salah besar. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, juga menjadi milik orang lain, bangsa-bangsa lain. Kalau begitu pertanyaannya, apakah Yesus, apakah Allah juga hadir di orang yang berbeda dengan kita? Jawabannya dengan tegas. Apa yang dijelaskan Petrus hendak menyatakan, ya. Soal orang lain kemudian tidak mengenalnya, soal orang lain tidak paham, kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Justru disitulah terang yang sudah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terima oleh karena kebangkitan itu, oleh karena keselamatan, pengampunan dosa, maka itu yang mesti menerangi. Sama seperti para murid di Galilea. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, keajaiban yang begitu besar, mujizat yang luar biasa,
barangkali dalam sejarah kehidupan manusia hanya sekali terjadi, yaitu kebangkitan Kristus. Mengutuhkan karya penebusan, mengutuhkan karya penyelamatan, menyatakan kemenangan, menyatakan kebenaran atas apa yang telah dilakukan. Keberadaan kita sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, apakah kita juga mau pergi ke Galilea? Artinya apakah kita juga memiliki kerinduan untuk mau pergi, mau memperhatikan, mau melihat kondisi yang tidak baik? Kali ini tadi kita telah meneriakkan Yesus bangkit. Haleluya. Sama seperti halnya Yeremia. Bagaimana ia menyaksikan Allah yang menerangi, Allah yang menyatakan terang kasih-Nya yang kekal pada bangsa Israel. Agar mereka mendapatkan terang, mengampuni, menolongnya, bahkan membangun dengan kasih yang kekal, bukan kasih yang sementara, bukan kasih yang sekejap, bukan kasih yang kemudian frustrasi stop. Bukan, kasih yang kekal. Mungkin kadang-kadang nakal, mungkin kadang-kadang ngaco, ya sudah. Sementara ketika dia nakal, ketika dia ngaco, oke. Tetapi bukan berarti aku akan meninggalkan. Ini kasih yang kekal. Dan saudara-saudara, ketika memperhatikan itu, mau paham betul, maka kita akan dihadapkan pada kejatuh cintaan Allah kepada bangsa Israel seperti cinta buta. Itu yang dikisahkan dalam kitab Hosea. Allah begitu mencintai, Allah begitu mengasihi. Parah, jelek, rusak, bobrok, aku tetap memelihara kasih yang kekal. Dan itu yang dinyatakan dalam keajaiban, dalam mujizat yang luar biasa. Kasih yang kekal itu bukan tenggelam di dalam kematian, bukan berhenti di dalam kematian, tetapi berlanjut di dalam kehidupan, dalam kebangkitan, dalam terus menyatakan terang kasih-Nya. Saudara-saudara, situasi di dalam kehidupan kita ketika kita pada saat ini kembali kita boleh merayakan Paskah, mendekati normal biasa, tetapi kita masih dihadapkan pada situasi dunia yang dihadapkan peperangan, dunia yang dihadapkan pada bencana, dunia yang dihadapkan pada krisis. Di negeri sendiri kita dihadapkan pada situasi politik yang mungkin mulai memanas. Gereja kita mendapatkan tawaran untuk membantu, untuk melayani saudara-saudara kita di sekitar calon ibu kota baru, IKN di Kalimantan. Saudara-saudara kita di Jambi masih menantikan kapan GKJ datang untuk membantu suku anak dalam mapan. Saudara-saudara kita di Siantar masih menantikan kapan Klase Jakarta Timur bersama tentu saja GKJ Jakarta datang ke Galilea, artinya memperhatikan keberadaan yang membutuhkan topangan, membutuhkan perhatian, membutuhkan dukungan untuk mewujudkan kehidupan gereja yang lebih baik, yang semakin menyatakan terang kasih Tuhan. Gereja kita mendapatkan
proposal dari Bukit Menoreh. Namanya Bukit Menoreh. Ceritanya luar biasa. Tetapi ada gereja di sana yang sumurnya kering. Kalau mengambil air harus berjalan dengan resiko itu pun ke sungai yang jaraknya cukup jauh, baru dibawa naik, kepleset bisa jatuh. Ya sudah, itu resiko. Apakah GKJ Jakarta bisa memiliki perhatian? Apakah GKJ Jakarta mau ke Galilea? Ibu, bapak, dan saudara, mari kita pergi ke Galilea. Mari kita sambut kenyataan yang membutuhkan pancaran terang kebangkitan Kristus. Mari kita sambut kehadirannya, terang kebangkitannya, perjamuan kudusnya, dan selamat memancarkan terang kebangkitannya pada semua, pada semesta. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur sabdamu sebagai kehadiranmu atas kami telah memancarkan terang kebangkitan Tuhan, menuntun kami memahami sabdamu, menuntun kami untuk melangkah ke depan, menuntun kami untuk pergi ke Galilea, menuntun kami untuk menyadari dan menempatkan diri kami sebagai anak-anak Allah, sebagai yang telah Engkau rengkuh menjadi saudara, sebagai yang telah Engkau perkenan menyatakan, meneruskan terang kasih yang kekal itu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman itu ya Tuhan. Terus pimpin dan sertailah. Apalagi ketika Engkau memperkenankan kami menyambut tubuh dan darah-Mu, menyambut kehadiran-Mu,
menyambut perjamuan Tuhan. Biarlah iman percaya kami semakin dibangun, dikuatkan, dan kami semakin dimampukan dengan hikmat yang dari Tuhan, memancarkan terang itu bagi semua, bagi semesta, untuk menyambut dan menerima terang kebangkitan Kristus. Layakkan kami sebagai gereja-Mu hadir bagi bangsa dan negara ini, meneruskan terang kasih Tuhan melalui sikap, tindakan, doa, dan bahkan karya yang Tuhan berkenan. Tuntunlah. Terlebih ketika kami harus mewujudkan kebersamaan di tengah-tengah keberagaman dan perbedaan yang Kau berkenan. Mampukan kami mengelola itu. Bersama dengan pemerintah di negeri ini, bersama dengan saudara-saudara kami yang tidak seiman. Siapapun mereka. Biarlah dengan demikian pancaran kasih-Mu yang kekal, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan Injil, kabar baik, kabar sukacita itu hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa lain. Dan mereka turut bersama-sama meneriakkan, menyambut terang kebangkitan Kristus atasnya. Sempurnakanlah doa syukur kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Baptisan adalah tanda dan meterai bahwa kita telah dibersihkan dari dosa. Kita telah dipulihkan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, serta kenyataan bahwa Allah hadir di dunia ini. Melalui baptisan ini, kita menjadi anggota kerajaan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita merayakan dasar iman kita dan membarui kembali janji baptisan kita. Mari kita berdiri untuk menyatakan kembali penolakan akan dosa dan mengikrarkan iman kita dalam Kristus Yesus yang telah mematahkan kuasa dosa, serta mengakui iman gereja, iman yang di dalamnya kita telah dibaptis. Apakah saudara-saudara mengakui bahwa saudara lemah dan dapat jatuh dalam dosa? Kami mengakui bahwa kami lemah dan dapat jatuh dalam dosa. Apakah saudara-saudara menyesal dan bersedia meninggalkan perbuatan dosa yang mendukakan Allah itu? Ya, kami bersedia. Siapakah Tuhan dan Juru Selamatmu? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Sebagai murid Kristus, apakah saudara-saudara bersedia menaati firman-Nya serta bersedia hidup meneladan pada ketaatan dan kesungguhan hati Yesus? Ya, kami bersedia. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang pengasih, Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami dengan berbagai cara. Engkau jugalah yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji. Kami mengagungkan-Mu dalam Yesus Putra-Mu yang telah membebaskan kami dari dosa dan maut, juga telah menyucikan kami kembali. Kami memuji-Mu dalam Roh-Mu yang kudus, yang telah mengajar dan menuntun kami menuju kebenaran, melengkapi kami dengan berbagai karunia, dan memampukan kami menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada dunia. Kami juga bersuka cita karena Engkau telah memeteraikan kami menjadi milik-Mu dan menjadikan kami manusia yang baru melalui baptisan kami. Kami mohon dengan pertolongan Roh Kudus, baruilah dan mampukanlah kami untuk tetap melaksanakan kehendak-Mu dan memancarkan cahaya kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Puji syukur kami naikkan bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu Bapak dan Saudara, kita bersama-sama akan menyambut perjamuan kudus Tuhan, dan jika ada anak-anak kita tentu menerima perjamuan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada tata cara pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak, yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan.
Sejak bulan Oktober 2021, GKJ Jakarta menyelenggarakan katekisasi pemula bagi anak. Sebagai wujud tanggung jawab gereja dalam mengantar anak-anak datang kepada Tuhan untuk duduk semeja dan sehidangan dalam sakramen perjamuan. Pada hari ini, jika ada anak-anak yang sudah mengikuti katekisasi pemula, dipersilakan untuk ikut serta dalam sakramen perjamuan. Saya akan membacakan pertelaan atau penjelasan terkait dengan perjamuan kasih. Dalam ibadah ini juga akan dilayankan perjamuan kasih bagi anak-anak yang belum mengikuti katekisasi pemula dan atau bagi saudara-saudara yang belum mengikuti CD. Perjamuan kasih diadakan sebagai proses persiapan bagi anak ketika kelak mengikuti sakramen perjamuan bersama orang dewasa. Ketika mengikuti perjamuan kasih, semua anak mendapatkan sepotong kecil roti dan secangkir kecil air secara adil. Roti kecil dan secangkir air adalah lambang tanda kasih Yesus yang senantiasa memelihara tubuh kita dengan makanan dan minuman. Ketika mengikuti perjamuan kasih, anak mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan kita senantiasa disegarkan dalam kecukupan. Ketika mengikuti perjamuan kasih, anak-anak mendengar cerita tentang Yesus dan murid-murid makan bersama. Anak-anak diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi semua orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, marilah kita bersama mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuannya. Kita memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Sebagaimana Kristus telah mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan manusia. Kita akan bersama-sama menyatakan itu dengan memberikan persembahan perjamuan dalam amplop yang telah disediakan untuk dimasukkan di dalam kotak yang telah disediakan. Saat saudara maju nanti mengambil roti dan anggur, marilah kita bersatu di dalam doa untuk persembahan, agar persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kiranya persembahan tersebut diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita serta seluruh umat-Nya. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan sakramen perjamuan ini dengan layak, karena setiap kali mengingat Yesus yang telah mempersembahkan tubuh dan darahnya, maka terpeliharalah iman kami dalam Kristus yang telah mengorbankan dirinya. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihinya, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah sekali lagi kita menguji diri kita dengan bertanya masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa?
dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus Tuhan, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Marilah kita menyiapkan diri kita, sebab semuanya telah tersedia. Sambil kita bersama-sama memujikan, let us break bread together. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah tanda tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur, sakramen perjamuan ini, marilah kita mengingat Tuhan yang dalam kemuliaannya di surga memperhatikan, senantiasa peduli kepada kita dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa disegarkannya
seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Kita nyanyikan dalam versi Gorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, roti yang saya pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah, makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan untuk menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus Kristus sudah dicurahkan untuk menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Langsung maju. Ya.
Mungkin ada di antara ibu bapa dan saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan. Mohon memberitahu kepada majelis gereja. Ya. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Biarlah masing-masing kita mengucapkan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah ya Bapa. Persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pelambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur
Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Satukan dengan korban Yesus Kristus, Putra-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan dengan ayat penghantar dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi saudara-saudara yang beribadah di gedung gereja ini, dapat memasukkan persembahannya pada kotak-kotak yang telah disediakan di depan altar atau scan barcode yang ada di belakang tempat duduk. Bagi yang beribadah di rumah, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKJ Jakarta melalui Bank Mandiri atau Bank BRI. Untuk persembahan aksi puasa dapat dikumpulkan mulai pagi ini 9 April 2023 sampai kebaktian penyegaran iman Minggu 28 Mei 2023. Untuk persembahan aksi puasa dapat dimasukkan ke dalam kotak yang dibuka di depan altar. Bagi yang beribadah di gereja, bagi yang beribadah di rumah dapat ditransfer ke rekening aksi puasa yang diakhiri dengan kode 005. Yesus bangkit, haleluya, kubur pun terbuka. Yesus jaya, haleluya, atas maut dan doa.
dipersilahkan berdiri. Yesus bangkit, haleluya, kubur pun terbuka. Yesus jaya, haleluya, atas maut dan dosa. Yesus hidup, haleluya, dan menang selamanya. Puji Dia, haleluya, puji kuasa dan kasih-Nya. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur atas berkat-Mu dalam sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami juga bersyukur atas waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima, menyucikan dan memberkati semua persembahan kami, baik persembahan minggu, persembahan perjamuan kudus maupun persembahan aksi puasa. Agar persembahan ini dapat kami pergunakan untuk melayani jemaat-Mu di dunia ini. Semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarlah juga kami untuk dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Berikanlah juga hikmat kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Ampunilah akan kesalahan dan dosa kami dalam mengaturkan persembahan kami. Doa kami ini kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hari ini kami rayakan kebangkitannya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Sukacita, haleluya, dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu, bersorak-sorak dan bergemar, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus oleh-Nya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darah-Nya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Dengan cahaya terang kebangkitannya arahkanlah hatimu kepada dunia. Mengarahkan hati kepada dunia. Kristus telah bangkit. Sungguh benar Ia telah bangkit. Pancarkanlah terus cahaya kebangkitannya. Kami akan menyatakan terang kebangkitannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu.
Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anak-Nya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaan-Nya. Haleluya, 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 haleluya.